Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas lanjutan cerita Tokyo Revengers chapter terbaru. Namun saya akan membahas side story atau cerita lain yang merupakan cerita sisipan dari anime Tokyo Revengers. Sementara untuk chapter terbarunya, akan saya update setelah manganya dirilis. Seperti yang kita tahu, pertarungan tiga dewa telah berakhir dengan kemenangan geng Kanto Manji. Namun ada sosok yang tidak kita ketahui keberadaannya, yaitu Hanma Suji, sahabat Kisaki Teta yang sangat berharisma. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai masa lalu Hanma dan juga keberadaannya pada saat perang tiga dewa. Tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Panel menunjukkan jika kejadian ini berada di tahun 2005. Kala itu, di sebuah keramaian orang-orang seperti melihat perkelahian di sana. Dan benar saja, setelah mereka memeriksanya, ternyata memang ada seseorang yang berkelahi satu sama lain. Para warga yang melihatnya tidak percaya jika pria kurus di depannya berhasil menghajar 10 orang sendirian. Kemudian setelah mereka melihatnya lebih detail lagi, di tangan pria kurus tadi terdapat tato kejahatan dan juga hukuman. Sehingga orang yang melihatnya dapat mengetahui jika dia adalah malaikat maut dari Kabukicho yang terkenal. Dia adalah Hanma Suji. Nampak Hanma sangat santai menenteng kepala musuhnya yang terlihat sudah sangat babak belur. Sementara dirinya sendiri malah asik udut samsu kretek yang dibeli di warung Mbak Yuli. Saat itu usia Hanma baru 16 tahun. Dengan menghisap rokok samsu di tangannya, Hanma merasa jika kehidupannya membosankan. Ia nampak tidak antusias dengan kehidupan yang dimilikinya. Bahkan Hanma juga sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan melanjutkan hidup yang membosankan ini sampai aku mati? Kemudian dari kejauhan, nampak gerombolan anggota geng menerobos masuk untuk menemui Hanma yang sudah menghajar musuh-musuhnya. Mereka adalah geng Mobius. Kapten mereka Osanai menghampiri Hanma karena ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu, sebenarnya Hanma juga sangat bertanya-tanya, apalagi udutnya belum sampai habis. Namun karena ia merasa bosan dengan hidupnya, Hanma akhirnya hanya ikut saja. Singkat cerita, Hanma menemui seseorang yang juga menggunakan seragam Mobius. Orang itu bertanya kepada Hanma, "Apa benar kau si malaikat maut?" Namun Hanma menjawab, "Ya, tapi siapa kau? Aku baru melihatmu." Dan ternyata orang yang berada di depan Hanma adalah penjahat kesayangan kita semua, Kisaki Teta. Saat itu ia ingin merekrut Hanma menjadi bidak caturnya untuk memuluskan rencananya menjadi pemimpin geng terbesar di Jepang. Mendengar penawaran dari Kisaki, pada saat itu Hanma hanya meringis saja. Karena perkataan Kisaki terkesan buru-buru, padahal mereka baru saja kenal. Namun pada akhirnya, Hanma merasa jika Kisaki berhasil menarik minatnya. Sebenarnya, Hanma sendiri tidak mengetahui alasan pasti apa yang membuatnya merasa seperti itu. Tapi seolah-olah, Kisaki mempunyai aura yang berbeda dibanding berandalan lainnya. Itulah yang membuat Hanma bersedia bekerja sama dengan Kisaki. Hanma berkata jika Kisaki adalah orang yang ahli dalam menemukan jalan masuk ke hati orang lain. Itu ditunjukkannya pada saat Kisaki memanipulasi Kiyomasa yang sangat membenci Draken. Kisaki berkata jika Draken sudah mencabik-cabik harga diri Kiyomasa. Oleh karena itu, jika ia menjadi Kiyomasa, ia pasti sudah membunuh Draken. Momen inilah yang menjadi motivasi Kiyomasa untuk membunuh Draken pada saat momen insiden Toman versus Mobius. Hanma kemudian melanjutkan perkataannya tentang Kisaki, jika dia adalah tipe orang yang menghindari menonjolkan diri, karena ia lebih suka memanipulasi hati orang lain ketika ada kesempatan. Contohnya ketika ia mempengaruhi Pachin untuk menghabisi Osanai yang sudah menghajar temannya. Kala itu, dengan licik Kisaki memprovokasi Pachin supaya tidak membiarkan Osanai berkeliaran hidup-hidup, yang pada akhirnya membuat Pachin menusuk Osanai hingga ia harus rela mendekam di penjara. Tak sampai di situ, Kisaki juga menjadi dalang dalam memprovokasi Pehyan. Dengan omongan mautnya, Kisaki berkata jika cara Draken mengabaikan Pachin itu mengerikan.
akan memalukan untuk bertemu Pachin lagi jika kau memaafkannya. Karena terpengaruh dengan omongan Kisaki, akhirnya Paehyun juga melakukan pemberontakan kepada Draken. Semua rencana licik yang sangat matang itulah yang membuat Hanma begitu menyukai Kisaki. Ia merasa jika hidupnya tidak lagi begitu membosankan. Kemudian pada suatu waktu, Kisaki pernah berkata pada Hanma, "Bagiku, kau hanyalah alat. Ketika aku merasa kau tidak berguna lagi, aku akan menggantikanmu." Kisaki mengatakan hal tersebut dengan ekspresi yang begitu tajam, tetapi Hanma menanggapinya dengan tersenyum dan tertawa. Bahkan ia merasa jika kehidupan seperti inilah yang ideal baginya. Hanma merasa jika menjalani hidup bersama Kisaki sangatlah berwarna, karena ia merasa menjalani kehidupan seperti sirkus. Namun Kisaki yang mendengarnya malah berpikir jika apa yang diyakini Hanma adalah suatu keanehan. Namun Hanma tetap berpegang teguh dengan perkataannya jika menjalani hidup bersama Kisaki seperti sebuah sirkus, karena mereka terus membuka tirai untuk pertunjukan baru. Hal itu membuat Hanma menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya, tidak seperti kehidupan masa lalunya yang begitu membosankan. Tirai pertunjukan yang Hanma maksud di sini merujuk pada bagaimana cara Kisaki memanipulasi orang lain untuk mewujudkan impiannya. Oleh karena itu, kita ditunjukkan panel Hanemiya yang dendam kepada Maiki, Yujuha yang kesal dengan Taiju, dan juga Ijana yang iri dengki dengan Maiki. Semua itu adalah permainan pertunjukan bagi seorang Hanma Suji. Kemudian pada suatu hari, ketika Kisaki dan juga Hanma sudah bergabung ke dalam Tenjiku, di atas gedung yang tinggi, Kisaki bertanya kepada Hanma kenapa ia bersikeras untuk mengikutinya. Namun pada saat itu, Hanma tidak menjawab pertanyaan Kisaki. Ia malah berkata jika akan mengatakannya ketika Kisaki sudah berada di dalam peti mati. Mendengar jawaban itu, Kisaki hanya bisa tersenyum, karena ia bahkan tidak berpikir sejauh itu. Kemudian kedua sejoli itu tertawa bersamaan dengan Hanma yang berjanji akan mengatakannya suatu hari nanti. Pada hari itu, mereka berdua nampak seperti manusia baik yang membutuhkan satu sama lain. Tapi kalau mengingat kelakuan Dajjal Kisaki, saya jadi gemes lagi. Salah satunya ketika ia hendak membunuh Emma. Kala itu, Kisaki dan Hanma menjadi dalang dalam kehilangan mendalam Draken dan juga Maiki. Sesaat sebelum melakukan aksinya, Hanma sempat berkata kepada Kisaki jika mengotori tangannya sendiri bukanlah tipe Kisaki. Namun saat itu, Kisaki menjawab jika dia juga bisa putus asa. Oleh karena itu, dia nekat melakukannya sendirian tanpa campur tangan orang lain. Kisaki berkata bahwa dia paham betul jika dirinya tidak akan pernah menjadi pahlawan utama, karena dia hanyalah seorang badut. Mendengar hal itu, Hanma hanya bisa menoleh ke arah Kisaki tanpa berkata apa-apa. Tetapi Kisaki melanjutkan perkataannya jika dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada saat itulah pertama kalinya Hanma dapat merasakan apa yang menjadi niat Kisaki yang sebenarnya. Jika Kisaki berkata jika dirinya hanyalah badut, sepertinya itu adalah hal yang benar. Setidaknya dia memang badutnya hina. Semua kejahatan yang Kisaki lakukan bersumber karena Kisaki yang bucin dengan hina. Oleh karena itu, janganlah terlalu bucin kalau tidak mau menjadi badut. Kemudian kita ditunjukkan kejadian saat insiden Kanto di mana Hanma yang berhasil membawa lari Kisaki menggunakan motornya. Saat itu, Kisaki sudah sangat terpojok. Oleh karena itu, Hanma merasa jika Kisaki akan berhutang padanya. Hanma yang mengerti perasaan shock Kisaki mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika semuanya belum berakhir. Tetapi ternyata dia salah. Hanma yang sudah mengelur waktu dengan bertarung melawan Draken harus rela melihat tubuh Kisaki yang sudah berlumuran darah. Dengan ditemani salju yang mulai turun, Hanma melihat tubuh Kisaki yang sudah terpongkeng di perempatan. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir menangisi kematian sahabatnya. Bahkan Hanma berkata jika Kisaki memiliki cara yang hebat untuk mati. Itulah terakhir kali Hanma menjalani hidupnya bersama Kisaki. Bertahun-tahun berlalu hingga pada tahun 2008, terlihat seseorang sedang berziarah mengunjungi makam. Dia adalah Hanma yang masih saja udut samsu. Kau baik-baik saja kan?
Hanma bertanya kepada Kisaki yang sudah terkubur di dalam tanah. Kemudian ia mulai duduk bersila di depan kuburan Kisaki, meminum bir rasa Fanta, lalu berkata, "Sesuai janjiku, akan kuceritakan kepadamu cerita badut dan malaikat maut. Baiklah, ayo kita mulai." Hanma pun dengan tenang bercerita kepada sahabatnya yang sudah mati, dengan sesekali menghisap rokok yang ada di jari manisnya. Itu adalah terakhir kali Hanma ditunjukkan dalam perjalanannya di Tokyo Revengers. Setelah Kisaki tewas di insiden Kanto, yaitu pertarungan antara Tenjiku melawan Toman yang terjadi tahun 2006, Hanma lalu menjadi seorang buronan karena telah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kematian Ema Sano dan Ijana Kurokawa. Selama itu, ia hidup berpindah-pindah menggunakan motornya. Hingga pada tahun 2008, ia kembali ditunjukkan mengunjungi makam Kisaki dengan sembunyi-sembunyi. Perlu diketahui konflik tiga dewa juga terjadi pada tahun 2008. Oleh karena itu, dapat dipastikan Hanma masih hidup saat pertarungan tiga dewa. Hanya saja, ia sudah tidak memiliki motivasi lagi untuk ikut meramaikan khasanah berandalan di kota Tokyo. Walaupun kemungkinan ia dimunculkan kembali sangat besar, mengingat kemampuan Hanma tidaklah kaleng-kaleng. Sehingga jawaban dari pertanyaan di mana Hanma saat pertarungan tiga dewa, ia masih berkeliaran sebagai seorang buronan. Dan alasannya tidak ikut campur karena dia tidak memiliki motivasi lain setelah kematian Kisaki. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.